Saat ini sudah ada 43 peserta ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Bumawar sebagai Kepala Seksi ASTIK dan narasumber pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu perwakilan kelurahan dan kecamatan. eh, Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan rapat koordinasi pemanfaatan microsite kelurahan dan kecamatan serta sosialisasi chatbot AI si Jati dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum melanjutkan acara, kami juga menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan yang sedianya dijadwalkan untuk hadir dan memberikan arahan pada kegiatan hari ini, namun karena terdapat kegiatan lain yang tidak dapat ditanggalkan, beliau berhalangan untuk hadir pada kesempatan ini. Sebelum acara, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Eh, Kelurahan maju karena inovasi, kecamatan aktif berbagi berita, microsite hadir sebagai etalase informasi, chatbot AI siap membantu warga kita. Ya, eh, satu lagi, eh, pagi hari minum jamu, duduk santai sambil bekerja. Mari manfaatkan teknologi baru agar pelayanan semakin cepat dan terasa manfaatnya. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, eh, di era digital saat ini, masyarakat sudah terbiasa memperoleh informasi makin cepat, makin mudah, kapan saja. Oleh karena itu, keberadaan Microset juga bukan hanya sebagai media publikasi kegiatan, juga sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kegiatan hari ini, kita akan membahas dua hal. Untuk yang pertama ada pengenalan chatbot AI Sejati sebagai inovasi layanan digital yang dapat membantu masyarakat memperoleh informasi secara lebih cepat dan mudah di website. Itu adalah pengembangan aplikasi terbaru dari kami dari Studen Kominfotek yang dikepalai oleh Ibu Kepala Seksi Astik, Ibu Mawar. Yang kemudian hal yang kedua yang akan kita bahas pada hari ini adalah optimalisasi pemanfaatan mikrosat kelurahan dan kecamatan. Nah, semoga melalui kegiatan ini kita dapat saling berbagi informasi, menyamakan pemahaman, dan meningkatkan kualitas layanan informasi. Ya, sebelum kita masuk ke sesi materi, izin untuk kita melakukan foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera Zoom-nya masing-masing. Untuk yang kameranya belum aktif, mohon agar bisa diaktifkan terlebih dahulu. Kami tunggu sebentar. Ya, mohon dapat dinyalakan kameranya, Bapak Ibu. Saya lihat masih ada yang belum izin, bisa tolong agar dinyalakan kameranya. Oke, kami mulai absen. Untuk halaman pertama, satu, dua, tiga. Ya, yang halaman kedua, satu, dua, tiga. Oke, ya, karena hanya dua halaman saja. Ya, terima kasih Bapak Ibu. eh, ata- karena kegiatan hari ini kita membahas transformasi digital. eh, Semoga Bapak Ibu bisa
menyimak dengan baik. Untuk yang agenda pertama, yaitu sosialisasi dan pengenalan chatbot AI Sejati. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita saat ini sering sekali mendengar AI dan penerapannya. Kalau kita kemarin hanya sebagai tools yang kita pakai untuk membantu alat kerja, Student Kominfotik saat ini mengembangkan aplikasi untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan informasi dan layanannya. Eh, untuk menyampaikan paparan mengenai chatbot AI Sejati ini, kami persilakan kepada Ibu Mawar. Kepada Bu Mawar, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Anton. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Benar, Bu. Jelas Bu, Dengar. jelas Baik. Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Izin saya akan memaparkan terkait aplikasi Si Jati. Izin share Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat di layar? Udah Bu. Sudah ya. Sudah, Baik, Bu. terima kasih. Ya. Latar belakang kami membuat chatbot Si Jati. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahukan nih Bapak Ibu. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak sih istilah chatbot itu apa? Biasanya chatbot itu digunakan untuk apa? Ada yang bisa menjawab? Pak Irul dari Kelurahan Pulau Gebang mungkin bisa menjawab Buat mencari informasi, Bu. buat cari informasi ya. Baik. Oke. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi tentang chatbot, izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi Bapak Ibu. Bagi yang belum eh, kenal, maka kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Mawar Indah Puspitasari. Saya saat ini bertugas di Sudin Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kepala Seksi Aplikasi Cyber dan Statistik. Bapak Ibu, saya beserta tim, dengan tim saya, kami membuat sebuah inovasi yaitu layanan informasi menggunakan chatbot yang kami beri nama Sijati, yaitu Sistem Informasi Jakarta Timur. Apa sih Sejati dan kenapa kami membuat Sejati? Dilatar belakangi oleh beberapa hal yaitu yang terkait transformasi digital pemerintahan. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sekarang Jakarta menuju kota global, perkembangan TIK yang sangat pesat mendorong sektor pemerintahan untuk bergerak menuju era digital melalui konsep e-government. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tuntutan pelayanan publik yang modern. Masyarakat dan UKPD membutuhkan layanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan dapat diakses kapan saja dan tanpa batas waktu. Seperti Bapak Ibu ketahui, pelayanan publik ini kalau dari tingkat provinsi sudah banyak sekali dibangun. Dan itu dapat kita rasakan kemanfaatannya untuk pembangunan kota Jakarta. Dan yang ketiga, latar belakangnya adalah website sebagai gerbang informasi. Sebagai portal resmi pemerintah menjadi tulang punggung penyampaian informasi dan layanan digital kepada publik secara luas. Maksudnya apa? Melalui website, masyarakat atau Bapak Ibu bisa menyampaikan informasi terkait layanan apa saja yang dimiliki oleh UKPD Bapak Ibu kepada masyarakat melalui website. Tiga hal itu adalah yang melatar belakangi kami melakukan inovasi atau membuat suatu solusi untuk meningkatkan kinerja layanan Sudin Kominfotik. Ya. Nah, kenapa kami membuat inovasi ini? Yang pertama adalah terkait layanan WA Helpdesk yang saat ini kami berikan kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah
sudah pernah menghubungi nomor helpdesk Sudinkominfo, dan pada saat Bapak Ibu bertanya itu di luar jam kerja atau di hari libur, teman-teman atau petugas dari Sudinkominfotik ini agak lambat dalam menjawabnya. Dikarenakan keterbatasan jam layanan, sehingga pertanyaan di luar jam kerja tidak dapat segera ditangani. Yang kedua, dirasa eh, dikarenakan beban pekerjaan yang tinggi, itu menyebabkan kami eh, lambat dalam merespon pertanyaan yang masuk melalui WA Helpdesk. Dan yang ketiga, ada beberapa pertanyaan yang serupa, selalu bertanya berulang-ulang, seperti contohnya, bagaimana sih cara reset email Jakarta ID, atau kalau misalnya jaringan mati, kita harus ngapain gitu. Kemudian kalau mau minta layanan fasilitasi Zoom meeting, seperti apa caranya, bagaimana prosedurnya? Itu adalah pertanyaan yang sering kali masuk ke WA kami, dan pertanyaan yang berulang-ulang itu terkadang kita tidak langsung segera dijawab dikarenakan tadi kita mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, sehingga itu juga menyebabkan penanganan prioritas menjadi terhambat. Jadi tim kami di sini yang bekerja tertimbun dengan pesan-pesan rutin yang masuk, sehingga pekerjaan yang tadinya prioritas kami kerjakan jadi terhambat dikarenakan kami juga sambil membalas pesan-pesan yang masuk melalui WA Helpdesk. Makanya Bapak Ibu, di sini kami membuat suatu chatbot atau kecerdasan buatan yang kami namakan Si Jati. Nah, Si Jati ini singkatan dari Sistem Informasi Jakarta Timur, berbasis kecerdasan buatan atau AI yang mampu berinteraksi dengan pengguna melalui percakapan teks secara otomatis untuk memberikan informasi secara tepat dan responsif selama 24 jam tanpa bergantung pada kehadiran petugas. Jadi harapannya dengan adanya chatbot, pesan-pesan yang dengan pertanyaan yang berulang itu bisa otomatis terjawab dengan menggunakan chatbot. Dan dia beroperasi selama 24 jam dan 7 hari, alias dia tidak ada waktu, tidak ada liburnya nih Bapak Ibu. Kalau kami yang menjawab, kami pasti kalau di Sabtu Minggu atau udah di luar jam kerja, nanti aja dijawabnya kalau udah masuk yang kerja gitu. Biasanya kan seperti itu. Dan kemudian ini adalah sistem yang dibuat berdasarkan AI. Dan jawabannya responsif atau otomatis menjawab pada saat Bapak Ibu bertanya, dia akan langsung menjawab. Konsepnya nanti seperti Bapak Ibu menggunakan yang sekarang sudah banyak digunakan ya, saya rasa Bapak Ibu juga sudah sering menggunakan AI, seperti contohnya AI yang ini dan AI yang itu. Ini adalah AI-nya versi Jakarta Timur. Nah, fitur layanan chatbot itu apa aja ya? Nah, ini yang kami yang Bapak Ibu bisa bertanya kepada chatbot. Saat ini chatbot baru bisa memberikan jawaban seputar layanan yang diberikan oleh Sudinkominfotik. Contohnya yang tadi saya sudah sebutkan di awal terkait instalasi jaringan internet. Bagaimana jika internet di tempat kami mati? Ini akan kami berikan panduan lengkap terkait prosedur pengajuan instalasi dan jaringan internet di tempat Bapak Ibu bekerja. Kemudian suka ada pertanyaan, Mbak, Pak, bagaimana cara reset password email Jakarta ID? Nah, nanti si chatbot itu otomatis menjawab pertanyaan yang diajukan melalui chatbot. Ini adalah beberapa contoh yang layanan yang dimiliki oleh Sudinkominfotik. Selanjutnya, kami insya Allah akan melakukan pengembangan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih bersifat umum dan harapannya bisa juga digunakan oleh masyarakat. Saat ini chatbot baru hanya bisa dipakai di lingkup
eh, UKPD Kota Jakarta Timur. Kami memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan terkait layanan yang dimiliki oleh Sudinkominfo. Insya Allah, fitur ini akan terus berkembang dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dari UKPD. Ya. Keunggulannya dan dampak positifnya, layanan tanpa henti 24 jam 7 hari. Kemudian pertanyaan akan otomatis terjawab dan waktu tunggunya 0 menit. Harapannya juga ini dapat meningkatkan efisiensi petugas dan fokus .id. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses websitenya Sudinkominfotik Jakarta Timur melalui browser, bisa melalui handphone, bisa melalui PC, bisa melalui tab. Yang pasti harus ada jaringan internet ya Bapak Ibu, biar bisa tersambung. Kemudian juga harapannya dengan adanya chatbot bisa mengurangi penumpukan pesan dan meningkatkan citra dan kepercayaan dari rekan-rekan GoPay di Jakarta Timur terhadap layanan digital yang dimiliki oleh Sudinkominfotik. Nah, ini adalah cara mengakses Sejati. Yang pertama, Bapak Ibu mengunjungi alamat kominfotikct.jakarta.go.id. Kemudian Bapak Ibu cari dan klik tombol atau ikon chatbot. Nah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali mengakses, Bapak Ibu harus daftar dulu. Seperti Bapak Ibu misalnya mau menggunakan aplikasi yang lainnya, Bapak Ibu harus mengklik daftar atau sign in. Kemudian Bapak Ibu akan masuk ke halaman login atau halaman beranda yang bersifat privacy. Jadi pertanyaan Bapak Ibu hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa mengetahui dan mengaksesnya. Gitu. Nanti saya akan coba praktekkan setelah ini. Nah, yang terakhir adalah penutup dari saya. Teknologi atau kecerdasan buatan adalah alat bantu yang meningkatkan produktivitas, bukan untuk menggantikan peran manusia. Harapannya, semoga chatbot Sejati menjadi solusi peningkatan layanan bagi UKPD di Jakarta Timur. Seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Ya. Selanjutnya saya akan sedikit mencoba mempraktekkan cara menggunakan Sejati. Izin saya share, Bapak Ibu. Ya, sudah berganti ke halaman web Sudinkominfotik. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu kalau kami ini Sudinkominfo juga mempunyai website. Selain kami mengelola timur.jakarta.go.id, kami juga memiliki website yang berisi informasi terkait layanan yang ada di Sudinkominfo. Ini adalah alamatnya kominfotik.ct.jakarta.go.id. Ada beberapa menu. Ini untuk magang untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa atau SMK yang ingin memiliki kesempatan untuk magang atau PKL di Sudinkominfo, kami menyediakan layanannya. Kemudian terkait kegiatan fasilitasi Zoom yang banyak sekali diminta oleh teman-teman UKPD. Dan ini data laporan teman-teman PJLP. Nah, di halaman ini yang saya maksud Bapak Ibu. Ini adalah chatbot Sejati. Di bawah chatbot Sejati ada WA, icon WA. Icon WA ini adalah nomor WA yang terhubung langsung ke helpdesk Sudinkominfo. Jadi jika dirasa nanti ada beberapa pertanyaan yang di luar kemampuan chatbot untuk menjawab atau dibutuhkan bantuan manusia, Bapak Ibu bisa beralih ke WA, nomor WA helpdesk. Kita coba untuk mengakses Sejati Bapak Ibu. Kita klik icon ini, maka dia akan tersambung ke halaman website Sejati.
Ini saya sudah pernah login ya. Saya coba sign out dulu. Nah, harusnya seperti ini. Nanti ketika Bapak Ibu baru pertama kali akan tampilannya seperti ini halaman awalnya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih sign up. Kalau Bapak Ibu sudah pernah login, tampilannya nanti langsung ke sign in di seperti ini. Kita masukkan email apa apa saja yang dimiliki Bapak Ibu. Boleh email pemerintah atau email pribadi di Gmail. Kemudian ketikkan passwordnya nanti kita daftar. Karena saya sudah pendaftar, berarti saya memasukkan alamat email dan password yang sudah saya daftarkan, kemudian saya sign in atau masuk. Oke. Oh, bentar, saya coba. Google dulu. Ditunggu sebentar. Saya coba dari sign up ya. Sign up, misalnya. Ya, tadi itu adalah praktek pada saat saya mencoba membuat akun baru atau sign up. Anggap saja saya memang baru mencoba untuk menggunakan si Jati. Ini tampilan awalnya Bapak Ibu. Di sini ada menu-menunya, ada new chat. New chat itu Bapak Ibu misalnya mau membuat pertanyaan yang baru. Kemudian ini mencari beberapa pertanyaan yang sudah pernah diajukan. Mungkin kita bisa melihat historinya. Yang di bawah sini adalah profil, profil Bapak Ibu, ada namanya, kemudian statusnya aktif, settingannya bisa berubah menggunakan tema yang hitam, terang, atau ini wanita, ini dark, sama saja. Nah, notifikasinya saya matikan. Nanti Bapak Ibu bisa explore, coba-coba untuk menggunakan si Jati. Yang tadi sudah dijelaskan di awal, pilih sign up, kemudian daftarkan email yang Bapak Ibu miliki. Ini kita bisa menanyakan terkait
Dalam. Nah, ini ada beberapa dia belum terlalu bisa menjawab nih. Mohon maaf, saya tidak menemukan informasi tentang cara setting jaringan internet yang mati. Bla 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 bla. Namun saya dapat memberikan beberapa langkah untuk memulihkan koneksi internet yang bermasalah. Sepertinya ini sudah cukup membantu dari jawaban teman kita yang baru, si Jati. Dia menyuruh kita untuk periksa kabel internet atau modem Anda, kemudian pastikan router dan modem diaktifkan. Kemudian dia menyarankan untuk mencoba reset router, periksa WiFi di perangkat Anda jika masih belum berhasil. Nah, ini diminta untuk menghubungi penyedia layanan internet. Seperti itu. Bapak Ibu, chatbot ini jauh dari kata sempurna karena kami juga baru membuatnya beberapa bulan yang lalu. Jadi jika dirasa masih banyak kekurangan dalam menjawab, uh, mudah-mudahan dengan banyaknya yang mengakses dan memberikan pertanyaan dapat membantu chatbot untuk lebih pintar lagi dalam menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Demikian pemaparan chatbot sejati dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Anton. Silakan Mas Anton. Ya, terima kasih Bu Mawar atas presentasinya, pemaparannya. Ya, tadi sudah apa namanya disampaikan bahwa itu inovasi terbaru kami eh, dari Bu Mawar juga untuk aplikasi chatbot AI. Semoga itu bisa bermanfaat. Untuk saat ini memang masih di apa namanya website Kominfo JT. Semoga pengembangannya kita masih bisa lebih berkembang lagi sampai ke website utama. Ya. eh, Bapak Ibu sekalian, agenda berikutnya adalah rapat koordinasi pemanfaatan mikroset kelurahan dan kecamatan. Dan mikroset ini yang kemarin sudah apa namanya sudah aktif, sudah tersedia di masing-masing wilayah. Menjadi semoga kita bisa meningkatkan lagi, berkoordinasi untuk melengkapi lagi kekurangan-kekurangan yang ada di mikroset kelurahan dan kecamatan. Eh, Izin silakan Ibu untuk gimana? Ya, nanti ya, terkait Monef Mikroset Kecamatan Kelurahan, nanti saya akan dibantu rekan saya Mas Fadil. Bapak Ibu izin menginformasikan sebelumnya terkait pemanfaatan mikroset kecamatan dan kelurahan ini setiap bulannya di Rakorwil, Bapak Asisten Pemerintahan, Pak Aspem itu selalu menanyakan kepada kami terkait kelengkapan dari isian di mikroset kecamatan dan kelurahan. Ini adalah data yang kami sampaikan kepada beliau, adalah data yang kami dapat berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil checklist kami dari isian mikroset kecamatan kelurahan yang Bapak Ibu sudah kelola gitu. Nah, nanti rekan saya Mas Fadil akan menyampaikan beberapa menu-menu yang dirasa belum bukan dirasa ya, yang belum terisi oleh kecamatan atau kelurahan akan disampaikan oleh Mas Fadil. Harapannya Bapak Ibu bisa lebih aware lagi terkait konten dan isian dari mikroset yang Bapak Ibu miliki dan pemanfaatannya bisa sampai ke masyarakat seperti itu. Mas Fadil dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Mawar atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu.
perwakilan kecamatan juga kelurahan. Mungkin mohon izin, saya Fadil Arif Muhammad. Di sini selaku staf atau pelaksana dari aplikasi Siber Statistik. Saya izin saya screen mengenai checklist data yang perlu diupdate oleh rekan-rekan kelurahan terhadap microset yang dimiliki oleh masing-masing kelurahan. Oke, mungkin rekan-rekan dari kecamatan kelurahan sudah familiar khususnya dengan web microsite atau website gitu ya, timur.jakarta.go.id garis miring kelurahan atau kecamatan Bapak Ibu gitu ya, yang mana datanya merupakan tampilan dari profil kelurahan atau kecamatan. Singkat cerita, dari data tersebut kita menyediakan yang namanya suatu wadah gitu ya, suatu wadah untuk Bapak Ibu perwakilan kecamatan kelurahan untuk diinputkan datanya pada eh, website tersebut, yaitu isi data. Nah, di sini kita mencoba untuk merekapitulasi data yang sudah diinputkan oleh, sebentar. Oke. Kita mencoba merekapitulasi data yang sudah diinputkan oleh Bapak Ibu, yang mana yang sudah atau mana yang belum, eh, dan rekapitulasinya itu sifatnya per bulan, yang mana kita sudah memasuki bulan Juni. Jadi di sini ada updating data di bulan Juni dan seterusnya sampai bulan Desember hingga datanya sudah selesai semua diinputkan pada website. Baik, mungkin di sini sudah saya share screen mengenai checklistnya yang nanti link dari spreadsheet juga akan saya share pada kolom chat. Di sini ada beberapa bagian untuk updating data. Yang pertama ada bagian dari beranda, lalu ada bagian profil, ada bagian potensi, selanjutnya ada bagian PPID, bagian layanan, serta kontak. Di sini saya langsung rekapitulasi saja ya, karena mungkin ini kelihatan ada tanda silang, tanda silang, tapi mungkin agak banyak kalau dipanggil satu persatu. Nanti boleh Bapak Ibu cek. Tapi di sini sudah ada rekapitulasi. Keluaran mana yang sudah 100%, keluaran mana yang masih belum 100%. Nanti Bapak Ibu bisa cek eh, keluaran kecamatannya di bagian kolom AG sampai kolom AK ya di sheet ini. Lalu bisa dilihat eh, terdapat kelurahan atau kecamatan yang eh, masih berada di angka 80%, yaitu mungkin di sini ada Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kelurahan Pisangan Baru, sudah ya. Tapi beberapa juga masih ada yang 92% dan 96%. Harapannya mungkin dari kami selaku fasilitator gitu ya, selaku fasilitator untuk publikasi data atau informasi dari rekan-rekan kelurahan atau kecamatan, yang mana datanya menjadi perhatian juga untuk Bapak Wali Kota, khususnya dalam Rakorwil yang dilaksanakan secara rutin. Mungkin jika eh, kita bersama-sama bisa melengkapi data agar informasi dari keluar kecamatan lebih masif, lebih tersebar secara luas melalui Microsoft ini, akan mempermudah kerjaan kita semua dan juga mempermudah Pak Wali dalam proses updatingnya. Mungkin dari saya eh, cukup. Dari Bu Mawar, apakah ada tambahan Bu terkait Iya, informasi ini? terima kasih Mas Fadil. Kita bisa coba ini Mas Fadil jelaskan kalau kayak gini mungkin Bapak Ibu kurang begitu jelas ya. Bisa di Mas Fadil paparkan misalnya di kelurahan ini klosetnya Kelurahan Duren Sawit ini kan publikasinya belum ada. Mungkin yang dimaksud tuh ini apa gitu? Apa yang harus mereka isi? Oh Yang boleh ya, siap. dari yang belum mereka sediakan.
Nah, kayaknya bukan. Nah, ya, oke. Mungkin ini sebagai contoh ya, Bapak Ibu, terkait contoh di Duren Sawit. Di sini ada bagian publikasi medsos yang masih tanda silang ya, serta ada bagian mekanisme pengajuan keberatan yang masih tanda silang. Kita cek di bawah di sini. Nah, di sini ada media sosial resmi yang akan ditampilkan yaitu Instagram. Tapi di sini tampilan postingan masih kosong karena kalau kita klik buka itu profil tidak available atau link yang digunakan mungkin masih link Instagram yang lama ya, dari Kelurahan Duren Sawit. Harapannya nanti di website isi data yang sudah dikoordinasikan nanti akan di BIMTEK lagi juga oleh Mas Ari setelah ini, itu bisa diisi bagian publikasi atau medsosnya. Lalu di bagian PPID ada bagian mekanisme pengajuan keberatan. Nah, di sini masih kosong, masih blank. Mungkin sebagai contoh bisa saya buka yang sudah lengkap ya, kan Pondok Kelapa. Wah. Oke. Di Pondok Kelapa di sini bisa dilihat ya Instagramnya sudah muncul. Kalau sudah muncul tampilannya akan seperti ini di websitenya. Lalu untuk PPID sendiri untuk mekanisme pengajuan keberatan akan ada tampilan seperti ini, yaitu infografis atau poster. Yang mana di sini kalau di Duren Sawit belum ada ya seperti itu. Lalu contoh satu lagi mungkin ya, contoh satu lagi yang beda. Oke, mungkin prestasi ya di Kelurahan Malaka Jaya. Bentar, Malaka Jaya. Oke, bisa dilihat ya. Kalau di Duren Sawit sini sudah diinputkan oleh rekan-rekan dari Duren Sawit. Namun di Malaka Jaya seperti masih kosong. Tampilannya seperti ini kalau kosong. Jadi makanya masih kita silang untuk di up rekap data kita. Ini nanti bisa diperhatikan lebih lanjut. Mungkin yang beda lagi terakhir hubungi kami. Hubungi kami di sini mungkin Cipayung ya. Coba samakan. Ya, dekat hubungi kami di sini ada tombol WhatsApp hubungi kami yang mengarah ke halaman, eh, web link untuk chat WhatsApp. Sedangkan di Cipayung di sini stay belum ada karena tombol hubungi kaminya belum muncul. Jadi jika belum diinputkan nomor handphone kontak dari kelurahannya atau kecamatan itu belum muncul tombol hubungi kami ya seperti itu. Mungkin untuk lebih lanjutnya nanti bisa, akan dicek lebih lanjut mengenai data apa saja yang masih belum lengkap, yang masih tanda silang di kecamatan kelurahan masing-masing. Mungkin dari saya cukup, Bu Mawar. Baik, terima kasih Mas Fadil. Nanti bisa dikirim
baiknya linknya atau screenshotnya untuk teman-teman kecamatan kelurahan bisa apa namanya mencocokkan apakah data kita memang sesuai gitu. Jadi teman-teman bisa mengisi kekosongan dari informasi yang ada di mikrosite kecamatan maupun kelurahannya. Itu. Untuk yang PPID juga kan di sini termasuk di dalamnya ya ada menu PPID itu Bapak Ibu bisa di yang kosong-kosong bisa diisi gitu maksudnya. Jadi nanti pada saat Monef tidak terlalu banyak PR-nya seperti itu. Dan juga kami tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu memiliki mau menambahkan menu di dalam microsite kecamatan atau kelurahan. Misalnya Bapak Ibu punya gagasan atau inovasi apapun gitu ya yang dirasa perlu untuk menambah fitur dari menambah informasi di microsite-nya Bapak Ibu bisa menghubungi kami Sidinkominfotik tadi bisa melalui WA Helpdesk ya karena itu kan apa komunikasi dua arah Bapak Ibu bisa mengunjungi websnya Sidinkominfotik. Nah itu di situ ada gambar WhatsApp bisa diklik dan bisa berkomunikasi dengan tim teknis kami terkait pengembangan microsite yang Bapak Ibu kelola. Jadi misalnya mau menambahkan menu apa atau menambahkan informasi atau eh, itu bisa langsung di situ gitu. Untuk berkonsultasi dengan kami juga bisa. Oh iya, saya juga ingin menginformasikan em, layanan baru yang ada di Sudin Kominfotik. Izin sharing sekali lagi, Bapak Ibu. Em, Sebentar, saya coba. Ya, ini, nah ini Bapak Ibu. Kami adalah tim dari seksi aplikasi, cyber, dan statistik. Nah, teman-teman saya yang tadi sudah berbicara di layar Zoom meeting, ada Mas Anton dan Mas Fadil, ini yang baru keluar 2 orang ya. Mas Anton itu sebagai DevOps Engineer. Tugasnya apa? Yaitu mengelola server, otomatisasi infrastruktur, serta memastikan integrasi delivery aplikasi berjalan cepat dan stabil. Nah, beliau ini orangnya di balik layarnya, Bapak Ibu bisa mengakses web Timur Jakarta Go ID ataupun webnya kominfotik.ct.jakarta.go.id. Jika Bapak Ibu mempunyai apa ingin berkonsultasi terkait tugasnya ini, Bapak Ibu bisa menghubungi ini melalui WA di sini. Kemudian tadi Mas Fadil Arif Muhammad menyampaikan terkait mikrosite kecamatan kelurahan, beliau ini menangani pengolahan data, visualisasi, serta analisis statistik. Jadi Bapak Ibu jika ingin berkonsultasi terkait visualisasi dan pengolahan data, ya, Bapak Ibu misalnya punya data jumlah eh, rumah makan atau jumlah restoran yang ada di kelurahan Cakung Timur misalnya, mau dibikin mau diolah atau mau dibikin visualisasinya seperti apa, bisa menghubungi kami dengan Mas Fadil atau misalnya mau berkunjung langsung ke sini boleh sekali. Nah, atau mau hanya melalui WA juga bisa dipersilahkan. Nah, ini mungkin yang sudah agak lama ini ya, Mas Aryansah. Mungkin teman-teman kecamatan Kurang udah banyak kenal beliau, ini Mas Ari. Tapi sekarang Mas Ari itu lebih fokus ke AI, jadi pengembangan solusi berbasis AI. Nah, ini bisa bisa banget nih teman-teman Bapak Ibu menghubungi Mas Ari terkait untuk konsultasi misalnya pengembangan yang berbasis AI gitu. Kami semua terbuka eh, untuk kemajuan dari Kota Administrasi Jakarta Timur. Selain ini juga ada teman saya lagi nih 3 orang. Ada Mas Muhammad Zulfikar, dia juga programmer yang bertugas mengembangkan aplikasi berbasis web, mulai dari front end hingga back end serta integrasi API. Ada Mas Dika dan Mbak Narti, mereka yang datang ke kelurahan kecamatan untuk instalasi antivirus, instalasi Microsoft Office,
atau terkait insiden cyber, ini adalah tugasnya dari Mbak Narti dan Mas Dika. Dan juga terkait kegiatan fasilitasi Zoom meeting. Seperti itu. Jadi lumayan banyak ya Bapak Ibu tugas dari Sudinkominfo dan dikelola hanya dari 6 orang ini gitu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Anton. Silakan. Ya, terima kasih Bu Mawar, terima kasih Mas Fadil. Ya, tadi itu sudah disampaikan materinya terkait chatbot maupun microsite. Sekarang kami buka untuk diskusi dari teman-teman kecamatan dan kelurahan, bisa bertanya terkait chatbot ataupun terkait microsite kecamatan dan kelurahan. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand atau di chat. Eh, Silakan Bapak Ibu. Atau langsung dibuka aja di mute-nya langsung dibuka. Nggak usah langsung bicara langsung. Yang mungkin mau bertanya terkait tadi apa namanya chatbotnya, penggunaan chatbotnya, cara daftarnya, ada yang ingin dipertanyakan lagi atau ingin bertanya apa kelengkapan ininya, kekurangan di microsite apa yang perlu diisi. Tadi untuk yang Cipinang Besar Utara ya, sudah ada apa namanya bertanya apa aja yang harus dilengkapi. Nah, itu tadi sudah kami share oleh Mas Fadil juga terkait dokumennya apa aja yang harus dilengkapi. Atau mungkin ada yang mau bertanya terkait masalah login di Microsoft Kecamatan Kelurahan, kami persilakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya. Apa sudah cukup paham semua? Sudah mengerti semua? Ya, jika tidak ada yang belum ada yang bertanya, eh, untuk agenda berikutnya, kami akan memberikan ada bimbingan teknis terkait pengisian microsite oleh rekan kami, oleh Pak Aryansyah. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ari. Baik, terima kasih Mas Anton yang sudah membawa moderasi pas sesi ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dari awal ataupun yang baru masuk Zoom, sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga sehat walafiat. Izin share screen Bapak Ibu. Oh belum Jul. Di hosting. Jadi terima kasih untuk yang sudah bergabung. Eh, Harapannya pada hari ini kita memperbaharui seputar informasi eh, pengelolaan dari microset. Baik, ini eh, kita awali untuk
hal-hal yang terkait teknis melalui dokumentasi panduan penggunaan Microset. Mungkin ada yang baru, ada yang udah lama juga tapi mungkin ada lupanya. Nah, ini kesempatan kali ini kita manfaatkan untuk merefresh kembali hal-hal teknis yang mungkin menjadi hambatan atau kendala dari operasional dukungan Bapak Ibu dalam pengelolaan Microset baik kelurahan maupun kecamatan. Saat ini izin memperbaharui bahwa data informasi publik yang terbaru di PPID Setco itu sudah pindahan ada di isi data V2. Jadi kalau teman-teman Setco sudah memperbaharui data DIP pengelolaan daftar informasi publik yang mengupload secara berkala tiap tahun, tiap sesuai dokumennya ada yang serta-merta berkala setiap saat itu sudah bisa diakses dari isi data V2. Ini pun nanti akan dirasakan atau diberikan fasilitas yang sama ke teman-teman termasuk di DIP tingkat kelurahan juga DIP tingkat kecamatan. Jadi ini yang Bapak Ibu kenali sebagai laman untuk mengupload DIP-nya di isi data V2. Jadi nanti Bapak Ibu persiapkan berkas yang dimaksud, yang suka disiapkan atau yang berkala disiapkan saat Monef PPID yang diselenggarakan Komisi Informasi Jakarta. Bapak Ibu silakan lengkapi terus kurasi lagi mana yang perlu diupdate, mana yang perlu upload gitu. Mungkin ada yang per tahun ataupun ada yang revisi berjalannya. Termasuk satuan dokumen lampiran evidennya baik dokumen PDF ataupun yang lain. Jadi mumpung nanti momen supervisinya bisa dilakukan, Bapak Ibu juga menyiapkan dokumen tersebut. Nah, untuk teman-teman kecamatan bagaimana sama kelurahan? Saat ini masih proses transisi yang akan disegerakan juga. Namun kalau untuk per hari ini, Bapak Ibu mengakses DIP atau tentang ke PPID-an, ada di slash PPID isi data atau isi data versi awal. Itu ada tambah DIP, ada daftar informasi publik, ada maklumat PPID, ada mekanisme pengajuan keberatan itu juga sama. Di lokasi yang tadi saya sebut adalah masih di isi data dengan alamat timur.jakarta.go.id/ppid/isi data. Jadi itu yang bisa Bapak akses untuk khusus di kecamatan, begitu juga yang ada di kelurahan. Untuk apa? Untuk mengelola daftar informasi publik yang ada di Microset masing-masing. Nah, memperbaharui juga dalam beberapa waktu terakhir, terima kasih apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung mengupdate data potensi baik kelurahan dan kecamatan. Saat ini sudah berangsur bertambah secara periodik data yang seputar potensi beberapa kategori diantaranya ada yang ruang publik, fasos, terus wisata sama sarana ekonomi atau potensi sarana ekonomi. Nah, itu Bapak Ibu sudah antusias mengupdate. Di antaranya seperti yang Bapak Ibu lihat ada taman, ada kawasan industri, ada potensi wisata, ada ruang publik atau fasum yang mungkin suka ada di tempat Bapak Ibu, fasos, Perpetra dan sejenisnya taman itu bisa didokumentasikan di menu potensi. Di mana uploadnya, di mana ngirim datanya, ini semua ada di isi data V2. Alamat linknya timur.jakarta.go.id/isi data V2. Jadi itu yang membuat kemudahan cukup menggunakan langsung dari isi data V2. Ini adalah permintaan tambahan pimpinan untuk melengkapi wawasan seputar Microset per wilayah. Dimulai dari kecamatan, itu mendapat kiriman dari kelurahan, sementara kalau kelurahan itu independen yang mengupload. Kalau kecamatan mendapat agregasi atau kiriman data agregatnya. Jadi otomatis saat teman-teman kelurahan mengupload, ini teman-teman kecamatan mendapat kirimannya.
Berikut tampilan yang ada di masing-masing kelurahan. Ini saya men-screenshot atau tampilan dari wilayah Halim Perdana Kusuma. Ada taman, ada bandara. Nah, itu bisa menjadi contoh. Bila ada nanti seiring waktu ada tambahan, silakan dilengkapi lagi. Hal-hal yang masuk dalam kategori tersebut, diantaranya fasilitas umum, potensi wisata, ruang publik, sarana ekonomi. Nah, ini data kelurahan yang mungkin masih ada kendala, silakan konfirmasi ke Sudinkominfo. Hal-hal teknis apa yang menjadi kendala berikut yang belum mengisi data potensi. Kelurahan Utan Kayu Utara, Jatinegara Kaum, Kelurahan Baru, Malakasari, Bidara Cina, sampai bagian bawah ada Utan Kayu Selatan. Kami mengupdate data capaian ini, belum ada kiriman data potensi. Sementara kelurahan yang paling banyak mengupload potensi adalah tertinggi Kelurahan Cipayung. Ya, seperti Bapak Ibu bisa cek langsung di situ, ada taman, ada Cipayung Urban Forest, dilengkapi deskripsi alamat sama IVD fotonya. Untuk agregasi dari tingkat kecamatan, kecamatan tertinggi adalah Cipayung, kedua Cakung, Ciracas, Kramat Jati, Jatinegara, Makassar, Pasar Rebo, Matraman, Pulau Gadung, dan terakhir Duren Sawit. Nah, ini contoh tampilan yang capaian terbaru di wilayah Cipayung. Teman-teman Cipayung sudah menghimpun dari masing-masing wilayah satuan kelurahan, Setu, ada Pondok Ranggon, ada hutan, ada taman, itu sudah masuk dikirim melalui satuan fitur potensi yang secara publik bisa diakses langsung. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ke teman-teman yang sudah mengelola dan mendokumentasikan data potensinya. Nah, untuk yang memperbaharui akun Microset, izin merefresh ulang. Teman-teman yang mungkin mutasi atau perpindahan bisa menghubungi kami untuk memperbaharui siapa pengelolanya, tolong dilengkapi surat tugasnya, dan juga saat ini diisi data V2, kita menerapkan aturan menggunakan email khusus jakarta.go.id. Bagi yang sebelumnya diisi data V1 atau seri 1 itu masih campuran, ada yang pakai Gmail pribadi, ada yang lain-lain. Nah, ini kami mendapat atensi bahwa penggunaan email jakarta.go.id secara penggunaan akan dimasifkan di isi data V2. Kami sisir ulang mana yang masih pakai Gmail di isi data awal atau versi 1, kami ganti sesuai surat tugas yang ada menggunakan email jakarta.go.id, bukan pribadi ya, tapi instansi. Itu udah gue share. Nah, ini infografis yang perlu Bapak Ibu ketahui bagaimana saat sudah menggunakan isi data V2 yang jago, tapi email jagonya sendiri lupa perlu ngapain, perlu hal tindakan apa. Nah, Bapak Ibu silakan, mungkin belum terbiasa ya. Nanti kalau terbiasa juga lebih mengingat ulangnya gampang. Jadi inboxnya mungkin masih sering pakai Gmail, kelurahan, kecamatan, tapi saran kami dan penerapan yang berlanjut ke depan itu, penerapan email jago itu akan lebih masif. Silakan koordinasi ke servicedesk.jakarta.go.id/email. Emailnya sudah aktif belum? Emailnya bisa dibuka nggak? Atau butuh tindakan reset password? Infografis ini yang akan membantu, dan wawasan ini sudah kami tambahkan juga di Sijati yang tadi Bapak Ibu simak di awal, dibawakan oleh pimpinan kami Bu Mawar, bahwa wawasan-wawasan teknis ini nanti bisa didokumentasikan dan direspon secara digital. Misalnya ada pertanyaan yang serupa. Jadi Bapak Ibu pastikan dulu email jagonya bisa dibuka. Bukanya di mana? email.jakarta.go.id. Kalau ada kendala, hubungin servicedesk.jakarta.go.id. Alamat websitenya maksudnya. Nah, ini tampilan surat tugasnya. Silakan bagi yang lupa atau butuh pembaharuan mutasi, kirim ulang lagi ke nomor helpdesk kami yang ada di layar.
Jadi surat tugasnya ditandatangani pimpinan, kemudian ada namanya, ada NIP, ada jabatan, ada email Jagonya, bukan email pribadi ataupun juga email Gmail. Kemudian ada nomor kontak yang secara langsung biar saat nanti misalnya beberapa hal-hal penting ada yang kami terapkan secara pesan pribadi, secara langsung DM, tidak melalui grup gitu. Jadi itu nomor itu yang kami gunakan. Nah, untuk alamat websitenya, Bapak Ibu buka browsernya, klik atau kunjungi timur.jakarta.go.id/isi data V2. Nanti munculnya seperti ini, ya. Jadi ini tampilannya isi data V2. Adapun akses kredensialnya nanti secara langsung bisa kami bantu secara pribadi, tidak dibahas di forum ini, gitu. Gunakan password yang sudah dikasih, terus emailnya, kemudian centang I am not a robot. Itu yang memastikan Bapak Ibu bisa melakukan sign in di isi data V2. Nah, suka kejadian atau ada beberapa yang justru masih juga belum login. Akan menjadi kondisi seperti yang ada di layar. Jadi terapan baru ini, akun Bapak Ibu akan dimintakan untuk ganti password. Gitu. Jadi selama periode tertentu nanti akan dimintakan ganti password berkala. Silakan ganti password yang Bapak Ibu set sendiri. Jadi ini membantu supaya dari sisi keamanan penggunaan microsetnya. Cara berkala tidak passwordnya itu aja. Jadi periode tertentu nanti sistem akan merefresh password lama sudah akan jadi expire. Bukan nggak bisa masuk, tapi expire. Silakan ganti password. Gitu. Secara mandiri ini akan muncul di layar microset pada saat login. Misalnya Kelurahan Setu, Kelurahan Pulau Gebang, yang satu sudah update, yang satu belum. Yang satu sudah normal loginnya, yang satu dia udah lama nggak buka-buka atau lama nggak ganti password, bakalan ditagih ganti password. Gitu. Jadi ini penerapan baru untuk membantu sisi keamanan perlindungan dari microsetnya itu sendiri. Selanjutnya, untuk email, Bapak Ibu bisa konfirmasi, misalnya ada beberapa satuan penggunaan yang belum pakai Jago, ini juga bisa diedit. Yang Jagonya mungkin masih kecamatan atau nama pribadi, bisa silakan ganti. Nah, kemudian itu bisa diakses juga secara langsung, tidak perlu hubungi helpdesk atau nomor kontak bantuan kami. Jadi emailnya bisa diganti secara langsung saat sudah bisa login. Untuk pimpinan, silakan ganti juga namanya bisa langsung. Pimpinan lurah, pimpinan camatnya siapa, jabatannya apa, PLT atau definitif, lurah langsung atau camat, bisa diganti. Kemudian upload fotonya juga sama, tolong disiapkan yang proper ya, yang tidak blur, yang bagus, yang fokus, tidak, atau konteksnya layak lah dipublish gitu. Representatif gambarnya. Nah, untuk nama jabatan, kemudian dilengkapi juga riwayat. Bagaimana ngisi riwayatnya? Boleh dicek susunan strukturnya di deskripsi riwayat pimpinan Pak Wali Kota. Di situ terstruktur rapi, tidak ada data pribadi, tapi ada deskripsi yang misalnya kita langsung buka aja. timur.jakarta.go.id. Kemudian kita lihat pemerintah kota. Sini ada wali kota. Di sini Pak Wali. Nah, ini biografinya nih. Di sini nggak ada tanggal lahir pimpinannya. Ya, nggak ada alamat rumahnya, nggak ada nomor handphonenya. Tapi profil karir mungkin bisa masuk. Pendidikannya bisa masuk. Terus jenjangnya, dia pencapaian achievement sampai hari ini udah tugas sebagai apa aja. Selanjutnya juga lanjut di closing penghargaan. Ini format yang kami sarankan untuk mengisi bagian deskripsi profil. Ya.
Nah, ini yang tadi dibahas Mas Fadil, akun IG ada yang nggak diisi, ada yang sudah tidak aktif, tapi masih tersimpan di sistem. Dampaknya apa? Dampaknya kayak tadi yang kelurahan Duren Sawit ya. Kita cek ulang. Jadi kalau untuk yang awam, kita bisa pakai alur seperti ini. Kita ketik Duren Sawit. Mungkin beberapa ada yang belum familiar. Nah, ini pencarian seperti ini. Misalnya Duren Sawit nggak tampil IG-nya. Nah, berarti konteksnya dia perlu memperbaharui profil IG, akun IG. Silakan isi data V2 dengan menambahkan alamat username-nya. Dari mana tahu alamat username-nya? Misalnya kita tengok ke sebelah atau wilayah yang lain. Halim. Yang diisi apanya? Linknya atau nama akunnya? Nah, ini misalnya Halim Perdana Kusuma. Berarti di kotak itu isinya cuma ini. Kelurahan.Halim Perdana Kusuma. Add-nya sudah otomatis. Nah, itu yang Bapak Ibu pengelola Microset level kecamatan kelurahan tolong diperbaharui akun IG agar bagian footer sisi media sosialnya situ aktif tampil di bagian sisi bawah Microset. Itu nomor 4 seputar IG. Kemudian kita lanjut. Tugas dan fungsi juga sama. Ini deskriptif. Ini geografi ada juga deskriptif. Nomor WA. Nah, ini yang tadi. Silakan lengkapi nomor WA-nya. Jadi ini yang menjadi nomor layanan Microset. Itu diisi. Kemudian ada kontak. Juga sama kontak. Kemudian lupa password sudah tersedia di menunya. Jadi kalau lupa password secara mandiri diisi data V2 itu sudah memiliki auto replay password dan perisetan mandiri. Jadi cukup klik ini, nanti masukin email jagonya. Di email jago akan muncul seperti ini. Kita lihat video lupa password. Di saat dia masukin email, misalnya kelurahan, klik link. Jadi cara mandiri langsung nih, emailnya sudah dikirimi auto reply tentang pemberitahuan ganti password. Silakan ganti password masing-masing secara mandiri, tidak perlu menghubungi kami. Kemudian setelah konfirmasi password itu akan langsung aktif. Jadi Bapak Ibu sendiri yang tahu, kami tidak men-set sendiri passwordnya. Jadi perbedaan yang seputar reset password seperti yang barusan saya uraikan bahwa ada menu lupa password. Saya udah lama nih atau orangnya udah pindah tapi emailnya aktif, silakan aja di eh, coba hal seperti ini. Dengan ketentuan tadi yang seperti saya bahas di sebelumnya, email jagonya inboxnya bisa dibuka di bagian ini. Nah ini, jadi tidak mampir ke Gmail tapi mampirnya harus ke email Jago karena email Jago yang dipakai sebagai kredensial Microset. Nah, untuk seputar data PDP atau pelindungan data pribadi, izin kami mengingatkan ulang hal-hal yang Bapak upload di daftar informasi publik, tolong dikurasi lagi, dicek ulang mana-mana yang masih mungkin terlewat atau jadi atensi yang PR buat ke depan. Maksudnya jadi PR buat Bapak Ibu sendiri nanti repot. Periksa masing-masing, adakah yang menampilkan yang mengisi datanya seputar data pribadi, nama lengkap yang sifatnya sensitif gitu ya. Nah ini kami mendapat infografis panduan cara mudah menentukan apakah itu data pribadi atau bukan. Hal-hal yang seperti itu perlu kita terapkan karena hari ini semua pengelola informasi publik
tunduk patuh dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 PDP. Jadi ada sanksi secara administratif, ada juga resiko secara pidana. Makanya beberapa kesempatan saya mendapat informasi alert, Pak, Kelurahan B memposting data PDP. Di situ ada nicknya, ada alamatnya, ada nomor telepon, misalnya data PJLP, itu nggak boleh seperti itu. Demikian yang saya ulas seputar mikroset dan hal-hal yang paling baru selama beberapa periode terakhir, 1 bulan terakhir. Bila masih ada hal yang perlu dikomunikasikan, saya persilakan untuk menghubungi helpdesk kami di nomor ini bagi yang belum menyimpan. Kalau yang sudah, tinggal langsung nanti chat ke nomor ini. Nanti tim akan bantu lebih lanjut. Seperti yang tadi juga, hal-hal yang sifatnya umum, tidak butuh bantuan manusia, Bapak Ibu silakan juga mengulas si jati tadi ya. Itu alat bantu agar lebih seamless. Misalnya hal-hal yang wawasan itu bisa dibantukan oleh si jati. Demikian Mas Anton, kurang lebihnya dari saya. Sekian. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Ari eh, atas materinya BIMTEK yang terkait pengisian mikroset kecamatan dan kelurahan. Ya, eh, untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya terkait apa pengisian mikroset kecamatan dan kelurahan ataupun tadi terkait materinya apa aja yang perlu diisi di mikroset kecamatan dan kelurahan ataupun ingin bertanya terkait materi chatbot tadi. Silakan Mas, kami persilahkan. Ya, ini ada dari Kelurahan Rawaterate. Silakan Pak. Eh, Selamat pagi. Mohon izin bertanya, Kelurahan Rawaterate belum terdaftar emailnya diisi data V2 itu gimana ya? Ya, ini mungkin saya yang jawab ya Pak. Untuk kelurahan mikroset kecamatan dan kelurahan itu kami sudah mendaftarkan untuk namanya email masing-masing kelurahan atau kecamatan instansinya Pak. Jadi email @jakarta.go.id itu sudah kami daftarkan. Nah, untuk kelurahan Rawateratenya sendiri emailnya gimana? Mungkin bisa riset password aja Pak melalui di servicedesk.jakarta.go.id menggunakan akun milik Sekel atau lurahnya gitu Pak. Nanti akan dikirimkan password reset email untuk email instansi kelurahannya. Jadi emailnya tidak harus email operatornya langsung. Jadi tidak nanti begitu orangnya berganti emailnya berubah lagi enggak Pak. Jadi bisa langsung pakai email instansinya langsung. Jadi dan email instansi itu bisa diajukan reset password saja. Bila tidak ingat passwordnya, email Jago saya, email instansinya saya nggak tahu passwordnya. Bisa diajukan reset password ke servicedesk.jakarta.go.id menggunakan akun ETPP, akunnya sama, bisa dengan akun ETPP PNS-nya. Itu menggunakan akun ETPP milik Sekel atau lurahnya, gitu Pak. Oh, berarti kita harus ngirim email ak- akun sekel atau lurah gitu ya? Kalau Jadi gini email Pak. Jakbonya? Jadi login di apa namanya login di microsite bisa menggunakan akun email kelurahannya. Jadi misalkan kelurahan Rawaterate. Iya. Nanti passwordnya Bapak bisa eh, lupa password juga. Kalau misalkan belum tahu passwordnya bisa lupa password. Itu akan nanti dikirimkan untuk reset password sama kayak Bapak lupa Gmail gitu kan atau lupa akun password kan nanti dikirimkan link
ke emailnya Bapak untuk bisa diklik linknya, nanti bisa reset password. Kan seperti itu biasanya di aplikasi lain ya Pak. Itu Ah, sudah kami terapkan juga di isi data V2. Nah, cuma untuk emailnya yang dipakai apa? Emailnya bisa pakai email instansi Bapak, email ke rawaterate@jakarta.go.id. Nah, itu bisa ah, dicek saja nih, misalkan dicek di service desk ini sebenarnya. Sebentar, coba saya share screen kali ya. boleh Pak. Soalnya saya tadi lupa password pakai email Jakarta Go ID, ditulisnya email belum terdaftar atau tidak aktif gitu. Bentar ya Pak, saya share screen. Oke, siap. Ya, bentar. Ya. Sudah terlihat ya Pak? Oke. Jadi ini apa namanya? Bapak bisa cek email, cek status email. Ini bisa namanya apa? Akan saya masukkan Rawaterate. Nih dia. Ini sudah ada ke rawaterate@jakarta.go.id. Gitu Pak. Ini email Jakarta Go ID milik kelurahan Bapak. Ini email instansi. Email instansi. Dan statusnya aktif. Ini kami lihat sebenarnya sudah login di 25 Juni nih. Masih baru kemarin nih. Baru hari ini ya. Iya, saya login mau cari Ah, inbox gitu. Kali jadi aja bisa ada yang login. ajukan lupa password saja Pak di isi data V2-nya. Oke, coba saya coba ya. Iya. Oh, masih sama, Mas? Masih ya? Iya, email tidak terdaftar atau tidak aktif. Oh, oke, nanti mungkin akan diperbaiki oleh Pak Ari ya, nanti untuk pendaftaran emailnya. Siap-siap. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama Pak. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya lagi. Dari Makassari. Ya, silakan Pak. Iya Pak, izin terkait email. Kalau kemarin saya terakhir login beberapa hari lalu masih bisa Pak email kelurahan yang Mm-mm. Jakarta.id. Tapi hari ini tadi baru saya login kok tulisannya credential are not valid ya. Eh, Boleh share screen, Pak? Silakan Cek. Pak Ari. Dan saya nggak ganti password Itu Bapak login di mana, Pak? Izin, Pak. di kelurahan. Nggak, linknya, link loginnya. Link loginnya email.jakarta.go.id. Oh, berarti yang email jakunya, Mas. Supportnya. Importnya kenapa? Ya, yang tadi dibahas di awal. Pak, Mas Tika buka share Ya, screen. izin Pak. Permasalahannya tadi nggak bisa, kredensial nggak bisa ya Pak? Iya, Boleh dipoto screenshot gitu. Ya, kirim di tolong chat. dikirimkan screenshotnya Pak, boleh Pak?
Nah, itu Pak. Ya, sebentar ya Pak, masih loading di kami Pak. Oke, ini yang di email jagonya ya Pak, berarti ya Pak, kredensial not found. Ini apa namanya? Udah passwordnya sama Pak? Sama, Udah terakhir besar kemarin berapa? kecilnya mungkin Pak? Iya Pak, Besar kecilnya iya sama. sama Terakhir ya? beberapa hari lalu ngecek email masuk. Oh, tapi tiba-tiba apa ada operator lain Pak selain Bapak yang pakai emailnya? Enggak sih, yang tahu saya doang. Oke. Ya ini memang kalau di email Jago aksesnya adminnya ada di dinas. Mungkin bisa diajukan reset password lagi mungkin Pak untuk saat ini Pak. Caranya gimana Pak? Ya bisa akses ke servicedesk.jakarta.go.id Oh Pak. iya iya. Saya tunjukkan sebentar. Oke. eh di sini apa namanya Bapak login dulu menggunakan akun PNS-nya, akun site. Karena ini yang mau di login tadi email instansi ya Pak. Iya, betul. Karena email instansi berarti loginnya pengajuannya harus menggunakan akun milik sekelnya atau lurahnya Pak. Oke. Eh, itu bisa kalau misalkan belum pernah daftar di service desk bisa daftar dulu. Itu akan didaftarkan menggunakan akun yang sama dengan akun ETPP gitu Pak. Hmm, Jadi nanti login dulu, eh, kemudian nanti bisa mengajukan di sini Pak, di surat elektronik email. Di sini Bapak bisa baca ini Pak ada panduannya, alurnya, alur pengajuan menggunakan NRK. Nah, dan ini waktu pelayanannya itu bisa diinikan, kemudian pilih ajukan layanan di bawah ini Pak. iya. Ajukan layanan, ini survei nanti saja. Oh, nggak masuk. Nanti, nanti. Oh, ini ya. Nggak mau ya? Harus survei dulu dia. Maaf. Real connection unstable. Maaf, ini ada kendala. Bentar ya Pak. Ya. Saya stop share dulu deh. Oke, ini sini.
Ya, izin. Nah, ini sudah bisa. Ya, ya, izin Pak. Jadi Siap. nanti begitu Bapak mengajukan layanan tadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu akan masuk ke halaman ini. Ya, Nanti Bapak pilih pengajuannya, pilihnya reset password email. Ini ada datanya di ini. Kemudian pilih tambah, masukkan emailnya. Karena ini mau diajukan adalah email instansi, silakan masukkan email instansi Bapak. Unit pekerjaannya di mana? Kalau misalkan wali kota atau kota, ini karena saya di Kominfo hanya keluar data yang di Kominfo. Nanti nama emailnya apa, pilih tambah. Kemudian baru jangan lupa di checklist, nanti baru ajukan. Termasuk ada surat permohonannya ya Pak. siap. Surat permohonannya nanti template-nya bisa di-download di depan Pak. Ya, Di yang sini itu ya, Pak Pak. ya. Nah, Ya, ini template-nya ada nih. Unggah isi nomor permohonan layanan, format dapat diunduh pada tautan ini. Gitu Pak. siap. Ini kalau Makasih, Pak. dibuka akan ini ada list suratnya. Pilih yang ini, reset email. Ini template suratnya Pak. Gitu Pak. Siap, siap, Pak. Makasih, Pak. Entah. Ya, sama-sama Pak. Eh, kemudian ini ada yang dari chat. Ya, tadi bila ada email yang belum terdaftar bisa di chat ke kami di helpdesk. Nanti akan kami tindak lanjuti. Untuk yang materi eh, materi PDP sudah di-share oleh Pak Ari. Kemudian nanti materi hari ini juga akan kami masukkan di apa Linktree yang sudah di-share, yang SID itu nanti akan dimasukkan di sana Pak untuk materinya hari ini. Termasuk ada daftar hadir juga bisa diisi di sana. Dan jangan lupa saya sampaikan mohon kerjasamanya teman-teman agar bisa mengisi eh, survei chatbot Jakarta Timur kami. Ya, mohon agar bisa diisi link survei chatbot yang akan kami share ulang lagi link surveinya di kolom chat. Mohon agar bisa diisi survei chatbot link survei chatbot hari eh, atau mungkin bisa dicoba juga nanti chatbotnya seperti apa. Mohon bisa diisi link surveinya. Silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin bertanya, kami berikan waktu dan kesempatan. Ada yang belum paham atau penggunaan chatbot apa itu gimana caranya atau apa aja yang bisa diisi di dalam chatbot. Ya, ya ada sedikit tambahan dari Pak Ari, sih kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, saya menambahkan ini contoh dari mikroset Kelurahan Pulau Gadung, di mana teman-teman Kecamatan Pulau Gadung ini punya tambahan menu eksklusif yang nggak ada di tempat lain. Contohnya ini dia meminta memasang informasi persyaratan pelayanan. Nah ini, jadi kami menambahkan informasi ini di mikroset Pulau Gadung. Nah ini tambahan shortcut link tree-nya. Jadi ini contoh misalnya Bapak Ibu punya kebutuhan tambahan yang untuk bisa kami support di mikroset Bapak Ibu. Itu, demikian Mas Anton. Makasih. Ya, terima kasih Pak Ari. Ya,
Silakan bila ada yang ingin bertanya. Bisa melalui kolom chat atau langsung. Bila ada yang masih susah login. Ya, karena tidak ada yang bertanya lagi, izin eh, saya ingatkan lagi, mohon agar bisa diisi daftar hadir, survei chatbot yang sudah disampaikan di kolom chat linknya. Kemudian untuk materi hari ini juga bisa diakses di link yang sudah dibagikan di chat, yaitu SID/microset Kecamatan Kelurahan. Nah, itu sudah ada di share materi hari ini. Karena sudah ada yang tidak ada yang bertanya, izin saya tutup. Sebelum kami akhiri, izin kami lakukan foto bersama kembali untuk penutupan sebagai dokumentasi. Mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Izin Bapak Ibu mohon untuk menyalakan kameranya. Ya, mungkin izin bila ada yang belum, mohon agar bisa dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Ya, kami lakukan foto bersama untuk yang halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, yang halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di pagi hari ini. Sudah jam 11 ya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Menanam padi di tanah subur, Cakep. dipanen saat musim tiba. Artinya, Microset aktif terus diperbarui, chatbot AI siap melayani warga. Mantap. Yang terakhir, jalan-jalan ke kota tua, pulangnya membeli buah pepaya. Terima kasih atas partisipasi semua. Mari tingkatkan kualitas layanan kepada masyarakat tercinta. Demikian rangkaian kegiatan hari ini. Apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Terima semuanya. kasih Bapak Terima Ibu. kasih. Bapak Ibu bisa Terima kasih. meninggalkan ruangan Zoom. Silakan, kami persilakan. Terima kasih Pak.